Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan kelas 12, yaitu tentang distribusi peluang binomial. Langsung saja kita mulai untuk materinya. Mari kita awali dengan mengenal tentang konsep variabel acak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, perhatikan bahwa ada dua keping mata uang logam Rp1.000. Andaikan kita melakukan suatu percobaan dengan melemparkan dua keping mata uang tersebut secara bersamaan sebanyak 1 kali, kira-kira kemungkinan apa sajakah yang akan muncul dari percobaan tersebut? Tentunya ada beberapa kemungkinan yang muncul, yaitu yang pertama, dari kedua mata uang logam, keduanya muncul sisi angka. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah munculnya angka dan gambar. Kemungkinan yang ketiga adalah munculnya sisi gambar dan angka. Dan yang terakhir adalah kedua mata uang muncul sisi gambar. Dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, jika kita nyatakan dalam ruang sampel atau himpunan S, maka anggota dari himpunan S adalah AA, menyatakan dua angka, ya, dua sisi angka yang muncul, kemudian AG, angka gambar, GA atau gambar angka, dan terakhir GG atau keduanya muncul sisi gambar. Misalkan X adalah banyaknya sisi gambar yang terlihat pada percobaan, maka X sama dengan 0 ini nyatakan tidak ada sisi gambar yang muncul dari percobaan, atau berarti munculnya keduanya angka. X sama dengan 1 berarti muncul sisi gambar sebanyak 1 kali, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu AG atau GA. Sedangkan X sama dengan 2 berarti muncul keduanya sisi gambar, hanya satu kemungkinan, yaitu GG. Nah, perhatikan bahwa X di sini memiliki nilai yang tidak tunggal, berarti nilainya bisa beberapa macam, bisa 0, bisa 1, ataupun 2. Nah, sesuatu yang memiliki nilai tidak tunggal seperti inilah yang kita sebut sebagai variabel. Sedangkan variabel acak adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh ruang sampel dalam suatu percobaan. Oke, yang berikutnya kita akan bahas mengenai jenis dari variabel acak. Yang pertama adalah variabel acak diskrit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan variabel acak diskrit? Variabel acak diskrit adalah variabel yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Istilah lainnya adalah mencacah, ya. Jadi nilainya selalu berupa bilangan bulat. Contoh, banyaknya sisi gambar yang muncul dalam percobaan melempar dua koin bersamaan. Nah, kalau ada dua koin kita lemparkan bersamaan, maka kemungkinan munculnya sisi gambar ini kan selalu berupa bilangan bulat, bisa 0, bisa 1, ataupun 2. Jadi tidak mungkin bilangan yang tidak bulat, misalnya 1,5, ya, tidak mungkin. Kemudian yang berikutnya ada variabel acak kontinu. Nah, variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Jadi tidak mesti nilainya berupa bilangan bulat, biasanya malah berupa rentang atau interval. Contoh, hasil pencatatan waktu peserta lomba lari mencapai garis finish. Contoh lain misalnya pengukuran tinggi badan seseorang atau pengukuran berat badan seseorang. Itu nilainya biasanya berupa bilangan real, jadi tidak mesti berupa bilangan bulat. Nah, ini jenis variabel acak. Yang akan kita gunakan pada materi ini adalah variabel acak yang diskrit. Nah, berikutnya kita bahas mengenai distribusi peluang variabel acak diskrit. Untuk definisinya dulu, atau notasi-notasinya dulu. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan P, X besar sama dengan X kecil. Jadi ini cara menuliskannya, ya, atau simbolnya.
peluang variabel acak X boleh ditulis Fx, boleh ditulis Px sama dengan X. Kemudian, kalau distribusi peluang variabel acak diskrit, berarti cara menyajikannya, ya, cara menyajikan nilai peluangnya. Nah, ada beberapa cara untuk menyajikannya. Yang pertama bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan grafik, atau yang terakhir bisa menyatakannya dalam bentuk fungsi. Nah, itu untuk cara menyatakannya ya. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Pada percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali, diketahui bahwa X adalah variabel acak diskrit yang menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul. Yang pertama, tentukanlah ruang sampel percobaan. Yang kedua, buatlah tabel distribusi peluang variabel acak X. Yang ketiga, gambar grafik distribusi peluang variabel acak X. Dan yang keempat, tuliskan fungsi distribusi peluang variabel acak X. Kita akan selesaikan satu persatu, dimulai dari yang pertama, menentukan ruang sampel. Percobaannya adalah melempar satu keping uang logam sebanyak 3 kali. Maka untuk kemungkinan yang muncul dari percobaan, ini bisa AAA, berarti ketiganya angka, atau 2 angka satu gambar yang kemungkinannya adalah AAG, AGA, dan GAA ya. Ini 2 angka satu gambar. Kemudian bisa juga 1 angka 2 gambar, berarti kemungkinannya AGG, GAG, dan GGA. Atau yang terakhir bahwa ketiganya muncul gambar, berarti GGG. Nah, dari sini terlihat bahwa banyaknya anggota dari ruang sampel adalah 8. Ya, 8 kemungkinan. Kita bisa sajikan dalam tabel seperti ini. X di sini nyatakan banyaknya sisi gambar ya, kalau tidak salah tadi. Jika nilai X-nya 0, berarti tidak muncul gambar sama sekali. Berarti hanya satu kemungkinan, yaitu AAA, banyaknya 1. X-nya sama dengan 1, berarti muncul satu gambar, ada 3 kemungkinan, AAG, AGA, dan GAA. X sama dengan 2, berarti muncul 2 gambar, AGG, GAG, GGA, berarti ada 3. Kemudian X sama dengan 3, berarti muncul ketiganya sisi gambar, berarti GGG hanya satu kemungkinan ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai peluangnya ya. Nanti bisa menentukan nilai peluangnya. Yang pertama, kalau X sama dengan 0, Px sama dengan 0, berarti peluangnya 1/8. Px sama dengan 1, karena ada 3 kemungkinan dari 8 keseluruhan, berarti peluangnya 3/8. Px sama dengan 2, juga demikian, sama dengan 3/8. Px sama dengan 3, berarti sama dengan 1/8. Sehingga disajikan dalam bentuk tabel. Nah, kita bisa tulis dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ini X sama dengan X, nyatakan tadi variabel acak X-nya, banyaknya sisi gambar yang muncul, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Px-nya menyatakan nilai peluang untuk masing-masing nilai X-nya. 1/8, 3/8, 3/8, dan 1/8. Nah, ini boleh sebagai tambahan saja ya, bahwa jumlah dari seluruh Px ini nilainya adalah 1. Kemudian yang berikutnya akan kita sajikan dalam bentuk grafik. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi mengganti interpretasinya saja ya, dari yang semula tabel menjadi grafik. Jadi seperti membuat histogram. Di sini menyatakan X-nya, banyaknya sisi gambar yang muncul. Kalau 0, ya yang tegak ini menyatakan nilai peluangnya. Jadi kalau X-nya 0, peluangnya 1/8. Kalau X-nya 1 dan 2, peluangnya 3/8. Ini sama ya. Kalau X-nya sama dengan 3, peluangnya berarti 1/8. Ini untuk grafiknya. Nah, yang keempat, ya, yang keempat adalah menyatakan dalam bentuk fungsi. Nah, yang dimaksud seperti apa sih? Kita tahu bahwa tadi ada 2 kemungkinan nilai ya dari peluangnya. Bisa 1/8, bisa 3/8. Tapi sebetulnya ada satu kemungkinan nilai peluang yang lain, yaitu 0. Nah, jadi kalau dituliskan dalam bentuk fungsi, ini nilai peluangnya ada 3 kemungkinan ya.
0 untuk nilai X yang lain, sedangkan 1/8 kalau X-nya sama dengan 0 dan 3, 3/8 untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, seperti itulah untuk contoh soal yang pertama ini ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya ke sifat-sifat dari distribusi peluang. Misalkan X adalah variabel acak diskrit yang bernilai ya X1, X2, X3 sampai Xn dan Fxi memenuhi dua sifat berikut. Yang pertama, Fxi nilainya paling kecil 0, paling besar 1 ya. Jadi nilai peluang itu seperti yang kalian pelajari di matematika wajib bahwa nilainya selalu rentangnya antara 0 sampai 1 ya. Paling kecil 0 berarti hal yang tidak mungkin. Paling besar nilainya 1 berarti hal yang pasti. Ini yang pertama. Yang kedua, sigma Fxi untuk I sama dengan 1 sampai N. Ini kalau sigma, notasi sigma dijabarkan, maka bisa ditulis sebagai Fx1 ditambah Fx2 ditambah Fx3 dan seterusnya sampai yang paling besar Fxn, jumlahnya adalah 1 ya. Simpelnya kita artikan bahwa jumlah nilai peluang pada suatu kejadian selalu bernilai 1. Jadi yang kita sampaikan di sini tuh sama seperti yang kalian pelajari di materi peluang matematika wajib ya. Dari sifat tersebut, kita bisa gunakan untuk menerapkannya dalam penyelesaian soal. Contohnya, diketahui distribusi peluang variabel acak diskrit X sebagai berikut. Ya, ini dinyatakan dalam bentuk tabel. Hanya saja masih ada variabel K yang belum diketahui nilainya. Tapi keterangannya di sini ini menyatakan distribusi peluang variabel acak diskrit. Dengan kata lain, karena dikatakan sebagai distribusi peluang variabel acak diskrit, maka memenuhi dua sifat yang tadi disampaikan. Yang pertama tentunya nilai peluangnya paling kecil 0, paling besarnya 1. Nah, sifat yang kedua, sifat inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai K ya. Ya, pertanyaannya ini, nilai K yang memenuhi dan itu nilai Px lebih besar sama dengan 5. Nah, tadi saya sampaikan bahwa untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan sifat yang kedua, yang mana jumlahan dari semua nilai peluang ini dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan 1. Jadi F3 tambah F4 tambah F5 tambah F6 nilainya harus sama dengan 1. Nah, tinggal dimasukkan saja ya, hitung pecahan ini, penjumlahan pecahan biasa. 1/3 ditambah K per 9 ditambah 2K plus 1 per 18 ditambah 1/6 hasilnya sama dengan 1. Kita coba dengan menyamakan penyebut, ada 3, 9, 18, dan 6, disamakan ke 18 ya. Seperti ini, jadi 6 per 18, yang K per 9 jadi 2K per 18, ini tetap 2K plus 1, 1/6-nya menjadi 3 per 18. Nah, dijumlahkan hasilnya sama dengan 1. Bagian pembilang ini kita selesaikan, 2K tambah 2K adalah 4K, 6 tambah 1 tambah 3 adalah 10, kemudian 18 dikalikan ke ruas kanan. Ya, jadi 4K plus 10 sama dengan 18, 10-nya kita pindah ruaskan, jadi 18 kurang 10, 8, maka diperoleh nilai K sama dengan 2. Oke, lanjut. Setelah mendapatkan nilai K, kita akan tentukan pertanyaan yang kedua, yaitu nilai dari Px lebih besar sama dengan 5. Nah, terlebih dahulu kita harus artikan Px lebih besar sama dengan 5, berarti nilai peluang yang lebih besar sama dengan 5 untuk X-nya. Nah, ini ada dua kemungkinan, yaitu berarti Px sama dengan 5, serta Px sama dengan 6. Karena pada tabel tadi disajikan maksimal itu X-nya cuma 6 saja ya, jadi kita hitungnya dari Px sama dengan 5 ditambah Px sama dengan 6. Nah, ini nilai dari tabel tadi ya, tinggal dimasukkan. Masih dalam variabel K, sekarang karena K-nya nilainya 2, maka disubstitusikan, diperolehlah hasilnya adalah 5 per 18 ditambah 1/6,
atau 3/18 berarti 8/18 disederhanakan menjadi 4/9. Nah, demikian tadi untuk pembahasan di bagian pertama mengenai materi distribusi peluang binomial. Untuk video yang berikutnya nanti akan kita sampaikan mengenai distribusi peluang kumulatifnya. Yang kumulatif dulu variabel acak diskrit. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. See you.